Teluh dan sihir hitam telah lama menjadi bagian dari cerita dan kepercayaan manusia, melintasi batas geografis maupun kebudayaan. Istilah-istilah ini mengacu pada praktik-praktik yang dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dunia nyata melalui cara-cara yang tidak terlihat dan seringkali melibatkan energi atau kekuatan tak kasat mata. Fenomena ini tidak hanya hadir dalam legenda atau mitos, tetapi juga menjadi subjek perdebatan yang serius antara mereka yang mempercayainya dan para skeptis yang memandangnya sebagai tahayul belaka. Namun, di era modern ini, banyak yang mempertanyakan, apakah teluh dan sihir hitam hanya bagian dari kepercayaan tradisional, atau ada dasar ilmiah yang dapat menjelaskan fenomena ini. Para ilmuwan seperti Dr. Richard Wiseman, seorang psikolog Inggris yang fokus pada studi ilusi dan kepercayaan, sering mengingatkan bahwa banyak fenomena yang tampaknya gaib sebenarnya dapat dijelaskan melalui proses psikologis. Dalam video wawancaranya di salah satu saluran YouTube, Wiseman menjelaskan bahwa sugesti, persepsi, dan ekspektasi memainkan peran besar dalam membuat kita percaya pada hal-hal yang tidak kasat mata. I think we have this ability to simulate alternative worlds, to think about, well, what could be? So we do it all the time. You think, well, what will happen if I say this to that person? What will happen if I take this job offer rather than that one? We simulate these worlds that don't exist. I'm not certain that other animals do that. You know, I don't think a Labrador dog kind of goes, well, what will happen if I don't eat that biscuit? You know, they just eat the biscuit, quite frankly. My experience, Labrador dogs. So what we do is simulate these things. And I think that we have the ability to simulate impossible things, you know, and so magic is about thinking of another world where the constraints of this world don't apply. What would it be like if an object really could disappear, or I really could get access to your thoughts? Selain itu, ahli neuroscience seperti Dr. Andrew Huberman dalam podcastnya sering menyebutkan bahwa otak manusia memiliki cara unik untuk memproses informasi yang tidak lengkap. Ketika seseorang menerima ancaman seperti telur, otaknya bisa memunculkan reaksi stres yang nyata, bahkan hingga memengaruhi kesehatan fisik. Reaksi-reaksi inilah yang sering dianggap sebagai bukti bahwa sihir hitam bekerja, meskipun sebenarnya bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. The visual system is really interesting in terms of the senses and how it interacts with the thing that we call stress. I should just, right off the bat, I should mention that, you know, the distinction between stress, anxiety, fear, and trauma, there's a lot of overlap between those. Yes. So just to define our terms, you know, you can't have fear without stress and anxiety, but you can have anxiety and stress without fear. You don't necessarily have trauma. So I'm going to refer to stress as a sort of catch-all for daily stress, long-term stress, short stress. I'll try and distinguish between the various types of stress as we go forward, but just to make that clear at the outset. Great, yes. To avoid any confusion. Telul, santet, dan sihir hitam adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan praktik gaib yang bertujuan mencelakai seseorang. Biasanya, teluh melibatkan penggunaan media seperti boneka, jarum, rambut, atau bahkan tanah kuburan di banyak budaya. Praktik ini dikaitkan dengan energi atau kekuatan supranatural yang digunakan untuk memanipulasi atau merugikan target. Namun, bagaimana sains memandang fenomena ini? Apakah ada mekanisme yang dapat menjelaskan efek-efek yang diklaim oleh para pelaku atau korban telur? Ketika berbicara tentang telur, sihir hitam, atau praktik supranatural lainnya yang melibatkan pengiriman energi dari satu orang ke orang lain, sains modern seringkali mempertanyakan dasar-dasar fenomena ini. Dalam konteks fisika, energi memiliki definisi yang sangat spesifik, yaitu kemampuan untuk melakukan kerja, yang seringkali terkait dengan interaksi melalui hukum-hukum yang sudah dipahami, seperti hukum termodinamika atau elektromagnetisme. Dr. Brian Coker, seorang fisikawan terkenal, seringkali menjelaskan fenomena misterius ini
dengan memanfaatkan prinsip dasar fisika untuk membedah mitos dan menyingkap realitas. Menurut Dr. Brian Cox, energi bukanlah entitas yang bisa dikirimkan secara sembarangan tanpa mekanisme yang terukur dan dapat diamati. Dalam sains, energi dapat berupa banyak bentuk, termasuk energi kinetik, energi potensial, energi panas, atau energi elektromagnetik. Namun, setiap bentuk energi ini memiliki medium atau mekanisme fisik yang jelas untuk berpindah dari satu objek ke objek lain. Misalnya energi panas berpindah melalui konduksi, konveksi, atau radiasi. Energi elektromagnetik dipancarkan dalam bentuk gelombang seperti cahaya atau gelombang radio. Dan energi mekanik berpindah melalui gerakan fisik atau kontak langsung antara objek. So in the language of thermodynamics, it's a reduction in entropy. So those things can get more ordered, as long as you pay the price in the environment. So the environment has to get less ordered. It's why your refrigerator works, right? A refrigerator, how do you cool the inside? That's making order inside, right? You can see that if you put water into it, it turns into ice crystals, right? So you're making, by cooling it down, you're allowing this complexity to emerge. But how you do that? Well, you've got a big heater on the back. So the key part of the refrigerator is not something to do with the inside. It's the big heating element on the back, which is throwing disorder out into your kitchen, right? And where does the energy to do that come from? It comes from a power station, which might be burning fossil fuel, or it might be nuclear power, whatever it is. But you can trace it back. Now you might say, and you're probably going to say, well, okay, then, but where does the original order come from? And it's a very good question. It's the Big Bang. Dalam kasus telun, seringkali diklaim bahwa energi gaib dapat dikirimkan dari jarak jauh, melintasi ruang tanpa medium fisik. Namun, fisika modern tidak mendukung gagasan bahwa energi dapat berpindah tanpa interaksi fisik atau medium yang dapat diukur. Ini melanggar prinsip dasar kekekalan energi atau hukum termodinamika pertama yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya dalam sistem tertutup. Dr. Brian Cox sering menekankan bahwa salah satu bentuk energi yang benar-benar dapat memengaruhi tubuh manusia adalah medan elektromagnetik. Tubuh manusia sendiri adalah sistem bioelektrik, di mana aktivitas saraf dan otot bergantung pada aliran ion yang menciptakan medan listrik kecil. Medan elektromagnetik eksternal dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi sistem ini. Sebagai contoh, paparan medan elektromagnetik yang sangat kuat, seperti dari perangkat MRI, dapat memengaruhi otak dan tubuh manusia. Namun, ini hanya terjadi dalam kondisi eksperimental tertentu yang melibatkan intensitas medan yang sangat tinggi. Medan elektromagnetik alami bumi, yang merupakan frekuensi elektromagnetik alami yang dihasilkan oleh atmosfer, telah dipelajari untuk memahami pengaruhnya pada tubuh manusia, meskipun efeknya kecil. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa medan ini dapat memengaruhi pola tidur atau ritme biologis lainnya. Namun, tidak ada bukti ilmiah bahwa medan elektromagnetik ini dapat dikirimkan secara sengaja oleh manusia untuk mencelakai orang lain. Bahkan medan elektromagnetik alami yang memengaruhi tubuh manusia bersifat pasif dan tidak memiliki mekanisme untuk membawa niat atau kutukan seperti yang sering dikaitkan dengan teluh. Dalam wawancaranya, Dr. Brian Cox sering membahas bagaimana teori kuantum sering disalahgunakan untuk membenarkan fenomena supranatural. Salah satu konsep yang sering disebut adalah quantum entanglement atau keterkaitan kuantum. Dalam fisika, entanglement adalah keadaan di mana dua partikel kuantum tetap saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga perubahan pada satu partikel langsung memengaruhi partikel lainnya, terlepas dari jarak mereka. Quantum entanglement is it's an idea, I suppose, that's shrouded in mystery and misunderstanding, and it's not surprising because it's a strange idea. Essentially, the idea is that there can be systems, so that means a collection of things, right? It could be two particles of light, or it could be a very much more complex system, even human beings, right? But these systems
can be configured in such a way that the information they contain, is distributed across potentially vast regions of space. So the classic example would be two photons that are in what's called a state, a quantum state, so let's call it a configuration, such that you could separate them by a light year, or 2 light years, or 3 light years, and they would still be in that configuration, which is a configuration that is so-called entangled. In other words, if you make measurements on this one, then it can change the probability that if you make measurements on this one, it will be something or other, spinning in a certain way or whatever it is. Namun, Dr. Cox menekankan bahwa entanglement hanya berlaku pada partikel subatomik. Fenomena ini terjadi pada skala yang sangat kecil, seperti elektron atau foton, dan tidak dapat diterapkan pada objek makroskopik seperti tubuh manusia. Meskipun partikel yang saling terhubung dapat memengaruhi satu sama lain, entanglement tidak memungkinkan transfer informasi atau niat dari satu partikel ke partikel lain. Dengan kata lain, tidak ada mekanisme dalam entanglement yang dapat digunakan untuk mengirimkan kutukan atau energi negatif kepada orang lain. But the key point about entanglement is that there's no statement at all that tells you that if you separate two things to large distances and nothing else interacts and gets entangled with them, that entanglement should be broken. It's just really a statement about the way the system's configured. Dr. Cox juga menyebut bahwa fenomena seperti entanglement seringkali dipahami secara salah oleh mereka yang mencoba menghubungkannya dengan sihir atau fenomena gaib. Sains kuantum tidak pernah mendukung gagasan bahwa pikiran manusia dapat memengaruhi dunia fisik tanpa medium fisik yang jelas. Salah satu cara lain yang sering digunakan untuk menjelaskan telur adalah melalui resonansi atau gelombang akustik. Resonansi adalah fenomena di mana suatu sistem berosilasi pada frekuensi tertentu sebagai respons terhadap pengaruh eksternal. Misalnya gelombang suara dapat menyebabkan kaca pecah jika frekuensinya sesuai dengan frekuensi resonansi kaca tersebut. Namun, menurut Dr. Cox, fenomena ini membutuhkan kondisi yang sangat spesifik dan medium fisik seperti udara atau cairan untuk mentransmisikan gelombang. Tidak ada bukti bahwa resonansi atau gelombang suara dapat digunakan untuk memengaruhi seseorang dari jarak jauh tanpa alat bantu. Selain itu, gelombang yang sering dikaitkan dengan telut tidak memiliki dasar ilmiah yang dapat diukur atau dijelaskan melalui hukum-hukum fisika yang diketahui. Dr. Brian Cox juga sering mengkritik gagasan energi gaib yang digunakan untuk menjelaskan fenomena supranatural. Menurutnya, sains modern sangat ketat dalam mendefinisikan apa itu energi dan bagaimana energi dapat diukur. Jika energi gaib benar-benar ada, maka ia harus dapat diukur secara kuantitatif. Misalnya, menggunakan alat-alat seperti detektor medan elektromagnetik atau kalorimeter, dan yang kedua, dapat diobservasi secara konsisten dalam eksperimen yang dapat diulang. Energi ini harus menunjukkan efek yang sama pada setiap percobaan. Namun, hingga saat ini, tidak ada eksperimen ilmiah yang berhasil mendeteksi keberadaan energi gaib seperti yang sering diklaim dalam praktik teluh. Salah satu aspek paling menarik dari fenomena teluh adalah betapa kuatnya pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Ketika seseorang diberitahu bahwa mereka telah dikirimi teluh, informasi ini dapat menjadi benih sugesti yang berkembang di dalam pikiran mereka. Sugesti bekerja dengan cara menanamkan ide atau keyakinan tertentu yang kemudian memengaruhi cara seseorang merespons situasi. Misalnya, jika seseorang percaya bahwa dirinya akan sakit, otaknya mungkin akan mulai memproses setiap sensasi kecil dalam tubuh sebagai tanda bahwa sakit itu sedang terjadi. Dalam psikologi, ini disebut sebagai confirmation bias, yakni kecenderungan untuk mencari bukti yang mendukung keyakinan seseorang. Dalam kasus teluh, korban seringkali mulai menghubungkan gejala fisik yang mereka alami, seperti sakit kepala atau kelelahan, dengan serangan gaib. Sugesti ini menjadi semakin kuat ketika didukung oleh elemen budaya, seperti cerita tentang orang lain
yang pernah mengalami hal serupa atau kesaksian dari orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan supranatural. Efek nocebo adalah penjelasan ilmiah utama yang dapat membantu memahami fenomena ini, berlawanan dengan efek placebo, di mana seseorang merasa lebih baik setelah menerima pengobatan palsu. Efek nocebo terjadi ketika seseorang mengalami gejala negatif karena keyakinan bahwa mereka telah menerima sesuatu yang merugikan. Misalnya, dalam sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Dr. Fabrizio Benedetti, para peserta yang diberitahu bahwa mereka akan terkena dampak negatif dari zat tertentu, meskipun sebenarnya tidak ada zat itu, menunjukkan gejala seperti mual, pusing, dan nyeri. Hal ini menunjukkan bahwa keyakinan negatif dapat memengaruhi tubuh secara langsung melalui mekanisme neurologis dan hormonal. So what I would like to show you today, and I would like to convince you that all these sensory stimuli, all these social stimuli modulate in the brain of the patients the very same biochemical pathways which are modulated by the drugs we give in routine medical practice. For example, when we give a painkiller like morphine, morphine binds to these receptors, the mu-opioid receptors. But expectations about receiving morphine modulate the very same mu-opioid receptors. And this is all true for other biochemical pathways as well. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya menjadi korban teluh, tubuh mereka dapat memasuki kondisi stres kronis. Stres adalah respons alami tubuh terhadap ancaman yang dirasakan, baik nyata maupun imajiner. Dalam situasi seperti ini, sistem saraf simpatis bagian dari sistem saraf otonom yang bertanggung jawab atas respons fight or flight diaktifkan. Hal ini menyebabkan pelepasan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol. Dalam jangka pendek, hormon-hormon ini dapat membantu tubuh bertahan, namun jika stres berlangsung lama, seperti yang sering terjadi pada korban teluh yang terus-menerus merasa terancam, hormon ini dapat merusak tubuh. Beberapa efek biologis dari stres kronis meliputi penurunan sistem kekebalan tubuh. Kortisol yang dilepaskan selama stres kronis dapat menekan fungsi sistem kekebalan tubuh, membuat seseorang lebih rentan terhadap infeksi. Ini bisa menjelaskan mengapa korban teluh seringkali jatuh sakit. Gangguan pencernaan. Banyak korban teluh melaporkan gejala seperti sakit perut atau muntah-muntah. Stres yang berkepanjangan dapat memengaruhi sistem pencernaan, menyebabkan masalah seperti gastritis atau sindrom iritasi usus. Selain itu, masalah peningkatan tekanan darah dan detak jantung yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan pada sistem kardiovaskular, termasuk risiko serangan jantung atau stroke. Teluh dan sihir hitam mungkin tampak seperti fenomena mistis yang sulit dijelaskan, tetapi sains menawarkan berbagai penjelasan yang masuk akal, dari efek nocebo hingga pengaruh stres pada tubuh. Banyak dari apa yang disebut efek gaib sebenarnya berasal dari pikiran dan tubuh manusia itu sendiri. Melalui lensa fisika, fenomena seperti teluh sulit untuk dijelaskan tanpa melanggar prinsip dasar energi dan interaksi. Dr. Brian Cox menegaskan bahwa sains tidak menyangkal pengalaman individu yang merasa terkena dampak teluh. Tetapi pengalaman ini lebih mungkin disebabkan oleh mekanisme psikologis atau biologis daripada pengaruh energi gaib. Dengan memahami bagaimana energi sebenarnya bekerja dalam fisika, kita dapat memisahkan mitos dari kenyataan, sekaligus menghormati warisan budaya yang kaya. Pernyataan Dr. Cox mengingatkan kita bahwa tugas sains adalah terus mengeksplorasi dan mencari penjelasan yang dapat diverifikasi, tanpa membiarkan kepercayaan tak berdasar mengaburkan pemahaman kita tentang dunia. Dalam konteks teluh, pendekatan ilmiah dapat membantu kita memahami fenomena ini sebagai perpaduan antara keyakinan, psikologi, dan interaksi sosial, tanpa harus melibatkan konsep energi yang melampaui hukum fisika yang diketahui. Meskipun demikian, penting untuk menghormati kepercayaan lokal dan tidak meremehkan pengalaman individu. Memahami fenomena ini dari perspektif ilmiah dapat membantu mengurangi ketakutan yang tidak perlu, sekaligus membuka dialog antara tradisi dan sains. Teluh dan sihir hitam adalah fenomena yang rumit
dan penuh lapisan yang melibatkan interaksi antara psikologi, biologi, dan budaya. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung keberadaan kekuatan gaib, efek nyata yang dialami oleh korban dapat dijelaskan melalui mekanisme seperti sugesti, efek nocebo, stres kronis, dan somatisasi. Pendekatan ilmiah terhadap fenomena ini tidak dimaksudkan untuk menolak keyakinan tradisional, tetapi untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kepercayaan dan pikiran dapat memengaruhi tubuh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli seperti Dr. Andrew Huberman dan Dr. Richard Wiseman, pikiran manusia memiliki kekuatan luar biasa untuk menciptakan realitas, baik itu positif maupun negatif. Dengan menjembatani sains dan budaya, kita dapat menghormati tradisi sambil menawarkan solusi yang berdasarkan bukti untuk menangani dampak telung. Ini adalah langkah penting menuju pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara pikiran, tubuh, dan dunia di sekitar kita. Fenomena seperti teluh mungkin tidak dapat dijelaskan sepenuhnya oleh sains saat ini. Tetapi dengan pendekatan yang terbuka dan berimbang, kita dapat menggali lebih dalam ke misteri ini dan mendekati kebenaran dengan cara yang paling manusiawi.